Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penskalaan respon atau skala Likert. Berikut yang sudah kami kerjakan. Berikut nama anggota dari kelompok 4. Maria Ulfa, Ayu Inayatul, Nur Aziza Lutfia, Salsabila Rana Putri, Isnaini Husnul Khotimah, Zalza Putri Pradani, Fike Nur Aziza, Vina Zakiyatun Nisa. Pengertian skala Likert. Menurut Azwar, skala Likert atau yang disebut dengan penskalaan respons adalah suatu metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan respon yang dikategorisasikan ke dalam 4 macam kategori jawaban, yaitu S, SR, KD, dan TP. Yang berarti S adalah selalu, SR adalah sering, KD adalah kadang-kadang, dan TP adalah tidak pernah. Cara pengukuran pada skala Likert. Nah, pengukuran aspek non-kognitif ditandai dengan memberi skor atau angka pada hasil pengukuran. Terdapat 4 level pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penskalaan dengan pendekatan klasik dilakukan dengan metode paired compression pada instrumen tipe Thurston dan metode summated rating pada instrumen tipe Likert. Nah, di dalam penskalaan paired compression itu terdapat langkah-langkah. 1. Membuat metrik frekuensi yang memuat jumlah frekuensi pilihan subjek terhadap masing-masing pasangan stimulus. Kedua, mengurutkan stimulus dari yang terkecil hingga besar. Ketiga, mengubah nilai frekuensi menjadi nilai proporsi. Keempat, mengkonversikan harga. Kelima, menghitung rata-rata skor. Dan yang terakhir, membuat urutan stimulus dari urutan terkecil hingga besar. Lalu berikutnya ada penskalaan summated rating. Nah, langkah-langkahnya: pertama, menghitung jumlah frekuensi respons subjek di tiap kriteria pada setiap butir. Kedua, skor frekuensi selanjutnya diubah menjadi skor proporsi. Skor proporsi dihitung dengan cara membagi frekuensi dengan banyaknya responden. Ketiga, menghitung proporsi kumulatif. Keempat, menghitung PK tengah, yaitu titik tengah proporsi kumulatif yang dihitung dari setengah proporsi dalam kategori ditambah dengan PK kategori sebelumnya. Dan yang terakhir, menghitung nilai deviasi dengan mengkonversi skor PK tengah menjadi skor Z dengan mengacu pada tabel kurva normal. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan cara scoring skala Likert. Jadi, cara scoring skala Likert ini ada 5 opsi. Yang pertama ada sangat setuju. Setelah itu ada setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Jadi, di pilihan opsi itu kita memberikan skor yang berbeda. Yang pertama ada sangat setuju, jadi kita di sangat setuju ini kita memberikan skor 5. Yang kedua ada setuju, jadi di opsi setuju ini kita memberikan skor 4. Setelah itu ada ragu-ragu atau kadang-kadang, di opsi ini kita memberikan skor 3. Dan yang keempat ada opsi tidak setuju atau hampir tidak pernah, di sini kita memberikan skor 2. Yang terakhir ada sangat tidak setuju atau tidak pernah, dan kita memberikan skor 1. Di opsi yang terakhir ini kita memberikan skor 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan cara scoring yang kedua, yaitu contoh scoring skala Likert berdasarkan pengumpulan dari data angket. Jadi di sini saya akan menjelaskan instrumennya. Dari scoring data angket, maka instrumen tersebut misalkan diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random dari 100 orang pegawai setelah dilakukan analisis. Misalnya yang pertama ada 25 orang menjawab SS. Jadi SS ini masuk ke opsi
sangat setuju. Setelah itu ada 40 orang menjawab ST. Jadi ST ini masuk opsi kedua, yaitu setuju. Yang ketiga ada 5 orang menjawab RG. Jadi RG ini tuh masuk opsi ketiga, yaitu ragu-ragu. Yang keempat ada 20 orang menjawab TS. Jadi TS ini masuk opsi keempat dengan pengertian tidak setuju. Dan yang terakhir ada 10 orang menjawab STS. Jadi STS ini masuk kepada opsi yang terakhir, yaitu sangat tidak setuju. Setelah itu, berdasarkan data tersebut 65 orang ditambah. Jadi di sini tuh ada 40 tambah 25 atau 60% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. Setelah itu sudah saya jelaskan di sini data intervalnya juga. Dan yang terakhir yaitu ada jumlah total. Jadi jumlah totalnya ini 350. Bisa disimpulkan bahwa jumlah skor ideal atau kriterium untuk seluruh item yaitu 5 kali 100, jumlahnya 500. Seandainya semua menjawab SS, maka jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini 350. Jadi, berdasarkan data itu, maka tingkat persetujuan terhadap metode kerja baru ada 350 dikali 100%, sama dengan 70% dari yang diharapkan sebelumnya atau dengan jumlah 100%. Dan yang terakhir ada lanjutan cara scoring skala Likert menurut Azwar. Di situ juga sudah dijelaskan tentang keterangannya. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua proporsi, yang ketiga jumlah individu, yang keempat proporsi kumulatif, yang kelima titik tengah proporsi kumulatif, dan yang terakhir ada nilai titik letak setiap kategori. Di situ juga dijelaskan di dalam tabel ada HTP, SJ, KD, SS, dan HCR. Contoh skala Likert. Dalam skala respon atau Likert ini ada 5 tipe pilihan yang merupakan jawaban terhadap item yang berbentuk pernyataan. Pernyataan ini seperti merasa gelisah di kantor, memikirkan keadaan anak-anak di rumah. Nah, 5 tipe pilihan yaitu seperti HTP, SJ, KD, SS, HSL. Pernyataan ini merupakan suatu item dalam skala konflik perang Anda yang mengindikasi adanya konflik tersebut. Keterangan dari 5 item yaitu HTP yaitu hampir tidak pernah, SJ sangat jarang, KD kadang-kadang, SS sangat sering, HSL hampir selalu. Dalam hal ini, variasi pilihan jawaban ada beberapa macam, namun semua terdiri dari 5 pilihan simetrikal yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih jawaban dengan pilihan tengah atau netral. Perbedaan kualitatif di antara kelima pilihan jawaban tersebut jika dikualifikasikan akan menghasilkan angka ordinal, yaitu bersifat perbedaan jenjang, bukan perbedaan jarak interval. Berikut yaitu daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan juga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.